Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunani. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas karyawan dengan NIM 23101088. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya dengan MK Manajemen Aset dan Proyek. Baik, berikut saya akan memberi penjelasan tentang tugas saya dari awal pertemuan pertama dan sampai pertemuan terakhir. Pertemuan pertama kita hanya ada absensi, tugasnya hanya mengisi absensi, perkenalan. Untuk tugas kedua kita membahas tentang mengapa aset perlu diketahui. Perlu diketahui bahwa berbisnis bukan hanya modal kerja saja, tetapi disebabkan sebuah bisnis yang dibangun harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal, seperti modal, tenaga kerja, tempat usaha, dan juga lain-lainnya. Untuk memenuhi itu semua, para pemilik usaha harus memiliki dana yang cukup. Apabila tidak memiliki dana yang cukup, kita akan menghadapi kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Dan lalu bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang dengan baik dan juga berjalan dengan lancar seperti yang kita rencanakan. Dalam sebuah bisnis, setiap harta atau aktiva yang kita miliki bisa dikatakan aset, ya. Namun sayangnya banyak pembisnis kita yang tidak tahu menjaga aset tersebut, sehingga bisnis akan mendapat kendala dan memiliki banyak hambatan dan bahkan mengalami kerugian juga, bangkrut. Oleh karena itu, perlu kita ketahui apa yang dimaksudkan dengan aset dan seberapa pentingnya aset untuk seorang pembisnis. Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Kepulauan Riau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam akan melaksanakan penjualan lelang non eksekusi barang milik negara selain tanah dan atau bangunan berupa 1. Paket barang milik negara BMN berupa peralatan mesin sebanyak 14 unit, semua dalam kondisi rusak berat. Penyerahan sertifikat asli barang milik negara BMN di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 kembali dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Batam. Penyerahan sertifikat asli tanah kepada Setker di wilayah kerja KPKNL Batam tersebut diselenggarakan 5 Januari 2015 di KPKNL Batam oleh Kepala KPKNL Batam Abdul Malik. Ini adalah pertemuan kita ke-5. Berikut pertemuan ke-6 adalah data PT BUMN pembangunan kawasan Kemenko 4 IKN. Pemilik proyek PT Waskita Karya Persero. Gedung lokasi IKN Kalimantan Timur. Lingkup pekerjaan supply produk. Jalan feeder IKN Nusantara. Pemilik proyek Waskita Media Permata KSO. Lokasi IKN
Kalimantan Timur. Lingkup pekerjaan suplai produk, kemudian pembangunan UN IPI Persis Bandung. Pemilik proyek Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lokasi Bandung, Jawa Barat. Lingkup pekerjaan jasa konstruksi, pembangunan kontainer yard dan infrastruktur pendukung terminal. Peti kemas Batu Ampar, Batam. Pemilik proyek PT Persero Batam. Lokasi Batam, Kepulauan Riau, dan lingkup pekerjaan jasa konstruksi. Kemudian pertemuan ke-7 kita UAS. Pertemuan ke-8 UAS. Pertemuan ke-9 membahas tentang WBS adalah elemen penting dalam proyek. WBS adalah Work Breakdown Structure atau struktur pemecahan pekerjaan, sangat penting dalam manajemen proyek karena membantu dalam menerapkan tanggung jawab, menjelaskan setiap tugas dengan jelas sehingga memudahkan dalam menetapkan tanggung jawab kita. Memperkirakan biaya dan kerangka waktu. WBS membantu juga dalam memprediksi kebutuhan sumber daya dan durasi secara akurat. Menyusun rencana proyek. WBS mengajarkan pada jalan bagi tim proyek dan menjalankan upaya kerjasama keseluruhan yang diperlukan, urutan waktu dan tanggung jawab logis. Mengendalikan proyek. WBS membantu mengendalikan proyek karena item pekerjaan yang akan menjadi lebih terperinci. Memudahkan komunikasi. WBS juga membantu dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara anggota dan tim. Membantu tim proyek mengadopsi pola pikir Angle. WBS membantu tim proyek menjadi lebih adaptif terhadap perubahan internal dan eksternal. WBS dapat membantu manajer proyek dari proses perencanaan hingga pekerjaan. Berikut pertemuan kita yang ke-11 adalah kesimpulan belajar. Baik, berikut pertemuan kita yang ke-12 dan 13. Membuat aspek-aspek apa saja yang dilakukan untuk pengawasan. Tak dapat kita sangkal bahwasannya pengawasan adalah suatu fungsi manajemen yang sangat penting demi tercapainya tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Supaya pengawasan yang dilakukan dapat efektif, maka haruslah terkumpul data-data dan fakta-fakta yang bersangkutan. Beberapa cara mengumpul data tersebut diantaranya adalah A. Peninjauan pribadi dalam hal pemimpin mengadakan peninjauan, melihat sendiri kegiatan yang dilakukan oleh bawahan atau tim. Yang kedua, interview atau lisan. Ketika bawahan melaporkan hasil kerjanya, pemimpin langsung menanyakan sendiri apakah yang ingin diketahuinya. Kemudian laporan tertulis. Di sini pemimpin bisa melihat bagaimana hasil kerja dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahannya. Itu juga dengan laporan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa, misalnya ketika terjadinya kekeliruan atau ketidakwajaran dan lain sebagainya.
Setelah fakta dan data terkumpul, pengawasan bisa dilakukan melalui 3 proses sebagai berikut. Pertama, menentukan dan menerapkan standar. Standar di sini bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama standar fisik, kedua kualitas hasil produksi, dan dan yang kedua standar biaya. Standar biaya, standar penghasilan dan standar revisi. Dan ketiga standar internal, yaitu standar yang tidak bisa diukur dengan bentuk fisik maupun bentuk uang. Dan selanjutnya evaluasi. Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan hasil kerja, maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat laporan tertulis maupun laporan langsung dari bawahan kepada atasan. Kemudian tindak perbaikan. Perbaikan adalah tindakan yang dilakukan supaya tujuan pengawasan bisa ditafsirkan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Selain itu, pengawasan juga perlu menjamin tujuan-tujuan organisasi ataupun sebuah perusahaan agar manajemennya berjalan dengan lancar dan tercapai cita-cita kita. Berikut pertemuan kita yang ke-14, yaitu apa yang harus dilakukan agar pengadaan suatu proyek berjalan dengan lancar. Agar pengadaan proyek berjalan dengan lancar, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Menyusun perencanaan dengan matang. Perencanaan yang dengan matang merupakan pondasi dalam mengerjakan satu proyek. Perencanaan yang matang perlu mencakup masalah anggaran, jadwal pengerjaan, bahan material, dan alat yang digunakan, menentukan standar dan kriteria. Tentukan standar dan kriteria sebagai patokan agar angka mencapai sasaran. Sebagai patokan dalam rangka mencapai tujuan. Membuat satu sistem informasi pemantauan tersebut dan pelapor rancangan sistem informasi pemantauan dan pelapor hasil pelaksanaan pekerjaan. Menerapkan jadwal, kontrol jadwal, tentukan yang mencakup semua tonggak penting, aktivitas, fase, dan tepat waktu dalam proyek. Menggunakan alat pemantauan proyek. Alat pemantauan proyek dapat membantu Anda menyederhanakan alur kerja, mengumpulkan laporan, dan melihat beban kerja tim. Mengkaji posisi awal terhadap suatu proyek, diketahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi setiap sasaran proyek. Berikut pertemuan kita yang ke-15. Tugas untuk mengupload video, persentase, realism, semua tugas dari awal pertemuan sampai saat ini. Dan yang ke-16 yaitu UAS. Tugas UAS di-upload melalui link dan linknya di-share ke tugas UAS. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk dosen yang tercinta. Terima kasih banyak telah memberi waktu dan ilmunya kepada kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.